Jadi dari cara mengkompromikan hadis ini, ya, cara mengkompromikan hadis ini adalah kita melihat hadis ini atau zikir itu sendiri dengan jihad, ya, ditinjau dari uh, sudut pandang tertentu, ya, sudut pandang tertentu. Nah, maka kita katakan tadi bahwa kalau yang dimaksud adalah, ya, kalau dimaksud adalah zikir itu sebagai zikir yang benar-benar menghadirkan hati ketika berzikir, ya, maka itu jauh lebih afdal dibandingkan ketika seorang itu berjihad tapi tidak disertai dengan keikhlasan, ya, tidak disertai dengan keikhlasan, ya. Alladzi bi salahihi wa taharatihi yasluh wa yutahhir, yuslih wa yutahhir baki al-badan. Ya, artinya ketika seorang itu berzikir, benar-benar berzikir, maka dia membersihkan hatinya. Ya. Fadzikru min jihati ta'thirihi fil qalb ma la yu'athir ghairahu minal infaqi wa nahwihi afdal. Ya, jadi ketika berzikir itu, ya, ketika berzikir itu kalau dibandingkan dengan amalan yang lainnya, zikir adalah yang paling berpengaruh terhadap hati, ya, berpengaruh terhadap hati dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka dari sisi itu, dari segi itu, dari sudut pandang itu, kita katakan zikir itu lebih afdal, ya, itu. Sedangkan jihad, min jihati khurujihi an nafsihi wa malihi wa badlihi malillahi ta'ala wa ta'addi naf'ihi wa kaunihi fardu kifayah aw ain afdal. Adapun jihad bisa kita katakan jihad bisa, ya, afdal dari sisi yang lain, yaitu, ya, jika dibandingkan dengan zikir, jihad itu lebih afdal daripada zikir ditinjau dari, ya, ketika seorang itu mengorbankan dirinya, hartanya, ya, benar-benar untuk Allah, ya, artinya ikhlas untuk Allah. Kemudian manfaatnya, ya, karena seorang itu ketika berjihad, ya, manfaatnya untuk orang banyak, ya, manfaatnya untuk orang banyak. Ketika menghadapi musuh misalnya, maka dia akan menyelamatkan kaum muslimin yang lainnya. Dia 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 berada di baris terdepan untuk menghalangi musuh, untuk mengamankan saudara-saudaranya yang lainnya, membela saudaranya yang lainnya. Ya, jadi dari segi manfaatnya, ya, itu sifatnya dirasakan oleh orang banyak. Kemudian dari segi hukumnya juga, ya, dia adalah fardu kifayah. Pada dasarnya dia adalah fardu kifayah berjihad itu, dan bisa saja fardu ain. Nah, ketimbang daripada zikir tadi yang kita katakan dia adalah sunnah, ya, maka dari segi hukum, ya, tidak bisa disetarakan, ya. Yang sifatnya wajib, walaupun dia adalah wajib kifayah, wajib kolektif, itu tetap lebih afdal dibandingkan zikir yang hukumnya sunnah, ya. Jadi kita katakan bahwa zikir bisa lebih afdal dari sudut pandang tertentu, dan jihad bisa lebih afdal dari sudut pandang tertentu. Nah, maka bisa jadi, ya, maksud daripada hadis ini adalah ketika memandang zikir itu dari sudut pandang tertentu. Ya, ketika seorang itu berzikir, ya, benar-benar menghadirkan keikhlasan dalam dirinya, ya, fokus dalam khusyuk dalam zikirnya itu bisa jadi lebih afdal dibandingkan berjihad, ya, bisa jadi lebih afdal dibandingkan berjihad, ya. Uh, tapi, ya, jihadnya itu kosong daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, ini berapa riwayat lagi sebetulnya pada bab 1 ini. Ya. Kalau bisa kita selesaikan, ya. Kita selesaikan dan kita masuk pada bab yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Baik. Saya bacakan saja. Pada riwayat yang ke-34, warawaina, dan kami juga meriwayatkan fihi, ya, di dalam Sunan Tirmidzi, ya, wa fi kitab Ibnu Majah, dan di dalam Sunan Ibnu Majah juga, ya, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan terbaik kalian? Ya. Wazkaha inda malikikum, dan yang paling suci di inda malikikum, yang paling suci di hadapan malikikum, artinya ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemilik kalian, Allah Subhanahu wa taala. Warfa'iha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya. Ya, yang paling tinggi tingkatannya. Wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal warik, dan lebih baik daripada berinfak, ya, az-zahabi wal warik, menginfakkan emas atau perak dan perak. Wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum, ya, dan lebih afdal daripada kalian berhadapan dengan musuh kalian dan kalian memenggal lehernya, ya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala, ya, kami mau ya Rasulullah. Qala dzikrullahi ta'ala, maka disebutkanlah amalan apa itu yang paling baik, kemudian yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada infak emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad. Lagi-lagi disebutkan adalah dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Mustadrak Al-Sahihain mengatakan hadza haditsun sahihul isnad. Hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Ya. Baik. Jadi lagi-lagi ya, ada hubungannya dengan hadis yang tadi, ya. Di mana hadis yang sebelumnya itu mengatakan bahwa zikir itu lebih afdal daripada jihad. Ya, kalau di sini disebutkan lagi lebih banyak, ya, bahkan lebih afdal daripada sedekah, ya, daripada sedekah. Maka zikir di sini, ya, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa saya akan jelaskan. Jadi perlu kita ketahui zikir itu ada namanya zikir umum dan zikir khusus. Ya, zikir umum dan zikir khusus. Zikir umum ya mencakup semua bentuk amalan, ya. Ya, zikir itu apa? Zikir itu adalah mengingat Allah. Hati kita hadir dan melakukan suatu ketaatan kepada Allah, itu namanya zikir secara umum, ya. Itu namanya zikir secara umum. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah zikir itu secara umum, bukan zikir secara khusus, yaitu apa? Sekedar amalan lisan tadi, ya, berzikir itu namanya zikir khusus. Nah, maka di sini disebutkan, ya, disebutkan juga dalam kitab Al-Futuhat bahwa wa qauluhu dzikrullahi ta'ala, ya. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepadanya, asyamil lil Qur'an. Wa huwa afdalu a'malil lisani bila khilaf, ya, mencakup membaca Al-Qur'an, kemudian dia adalah amalan lisan yang paling afdal, ya, tanpa adanya khilaf. Wala syakka annahu afdal min mujarradi adzikir. Ya, bahkan lebih afdal lagi dari sekedar zikir khusus. Jadi zikir umum itu ketika mengingat Allah secara umum dalam melakukan aktivitas ibadah, selain ibadah, itu jauh lebih afdal daripada amalan khusus itu sendiri. Ya. Nah, makanya di sini sebutkan qala Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam rahimahullahu taala fil Qawaid, dia mengatakan dalam kitabnya Al-Qawaid, hadzal haditsu yadullu ala anna tsawaba la yatarattab ala qadrin nasb fi jami'il ibadat, bal qad ya qad ya'jurillahu ta'ala qalilil amali akthar mimma ya'jur ala katsirihi faidan yatarattabu tsawab ala tafawuti ar-rutabi fi asy-syaraf. Di sini beliau mengesebutkan bahwa, ya, bahwa amalan itu, ya, suatu amalan atau suatu pahala itu tidak dilihat dari jenis ibadahnya, ya, tidak dilihat dari jenis ibadahnya.
bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar ya atas amalan-amalan yang sedikit ya. Amalan-amalan yang sedikit lebih banyak pahalanya bisa jadi atas amalan-amalan yang lebih banyak ya. Jadi pahalanya bisa terbalik. Jadi ada amalan yang sedikit pahalanya lebih banyak dibandingkan amalan yang banyak, ternyata bisa jadi dikalahkan ya, pahalanya itu akan banyaknya pahalanya itu ya, ya jadi ada tingkatan-tingkatan suatu amalan itu ya, ada amalan yang sedikit tapi ternyata pahalanya lebih banyak. Wa qala al-Imam al-Haytami rahimahullahu taala fi syarh al-Mishkat wa hadha jariyun 'ala al-akhdh bi dhahir al-hadis ma'a qat'in nadari an kalamil a'immati ay al-qailina bi afdaliyatil jihadi wal infaqi ala dzikri. Ya, jadi itu berlaku kalau kita mengambil teks hadis ini ya tanpa melihat pendapat-pendapat ulama ya. Karena pendapat-pendapat ulama ada yang mengatakan bahwa jihad lebih afdol, kemudian infak juga lebih afdol atas zikir. Ya, kalau kita mau sekedar melihat teks hadis ini saja, maka kita akan berkesimpulan seperti tadi. Tapi kalau kita melihat pendapat-pendapat ulama yang lainnya, ada juga yang mengatakan jihad lebih afdol dan infak lebih afdol. Baik. Berikutnya, ya. Riwayat yang ke-35, wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qol, kami juga meriwayatkan dalam kitab Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi, ya, bahwa aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada saat aku melakukan Isra, ya, perjalanan di malam hari ke Sidratul Muntaha. Ya. Faqala ya Muhammad, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, akri ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatku. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan salam kepada kita yang dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sekarang mau membaca salamnya tersebut. Maka kita jawab salam Nabi Ibrahim, ya, wa alaihi salam. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu at-turbah, dan sampaikanlah, ya, beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu, ya, thayyibatu at-turbah, surga itu seperti tanah yang subur, ya, azbatul ma, ya, yang berair, azbatul ma, yang ada airnya, air tawar, wa annaha qi'an, dan dia bagaikan hamparan tanah kosong, ya, wa annaha qi'an, wa anna girasaha, dan bahwasanya tanaman, ya, tanaman daripada tanah-tanah itu, ya, tanah yang sudah kita sebutkan tadi, tanah yang subur, berair, kemudian ya, lahannya ada hamparan tanah kosong, ya, itu sekarang mau ditanami. Tanamannya apa? Wa anna girasaha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ucapan-ucapan ini, zikir ini, ya, ketika kita menyebutkan, maka dicatat bagi kita, ya, menanam pada lahan surga tersebut. Ya. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Ya. Maka maksudnya di sini adalah wal muradu anna hadhil kalimat sababun lidukhuli qailiha al-jannah. Ya, jadi maksudnya di sini bahwa seseorang itu ketika mengucapkan kalimat ini, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka dia bagaikan menanam di surga. Maksudnya menanam di sini artinya, ya, ada kesempatan yang besar, ya, bagi orang yang menanam tersebut untuk memasuki surga itu. Ya. Jadi itu adalah salah satu sebab masuknya seseorang itu dalam surga.
Artinya dia belum masuk saja dia sudah menanam, ya. Maka kemungkinan besar akan memasukinya. Kenapa? Likathrati asjari manzilihi dakhil al-jannah. Wali annahu kullama dzakaraha nabata lahu asjar bi'adadiha. Ya. Ya, karena kalau diibaratkan rumah, ya, kita sudah punya rumah di surga dan kita menanam ya sekitar rumah kita itu dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Li'annahu kullama dzakaraha, ya, maka seorang itu ketika setiap membaca zikir tadi, nabata lahu asjarun bi'adadiha, maka akan tumbuh berapa banyak yang dia baca, maka ya segitu juga banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang ada di rumahnya. Wa fil jannati yutamayyazu al-gharsul asli alladhi la bila sababin anil gharsi al-mutasabbab an tilka al-kalimat. Nah, dan di surga, ya, ada pembedaan antara tanaman yang memang tumbuh secara asli, ya, dengan tanaman yang tumbuh dari ucapan seseorang menyebut kalimat tersebut. Itu keistimewaannya, ya. Keistimewaannya bahwa kalau kita menanam di surga dengan membaca kalimat tadi, kualitas tanaman itu lebih afdol dibandingkan, ya, tanaman-tanaman yang lain yang tumbuh tidak berangkat dari atau tidak disebabkan oleh ucapan itu. Ya. Nah, ini salah satu keistimewaan, ya, bahwa zikir ini hendaknya kita perbanyak untuk kita ucapkan, ya, karena itu adalah salah satu bentuk persiapan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah kita nanti ketika dalam surga kita akan bisa meminta tanaman sendiri, ya, tanpa harus seperti ini? Kita katakan ini adalah amalan istimewa. Artinya Anda masih di dunia, belum Anda minta, itu dengan mengamalkan amalan ini, ya, Anda sudah bisa berbuat, ya, Anda sudah bisa berbuat dan membuahkan hasil dari perbuatan Anda itu. Ya. Beda halnya kalau Anda baru minta, ya, baru melakukan. Nah, sekarang ini Anda masih di dunia, Anda belum di surga, Anda masih di dunia, tapi Anda mengamalkan sesuatu yang sudah bisa dilihat buahnya. Ya. Nah, dan menunjukkan bahwa ini adalah salah satu bukti, ya, salah satu bukti bahwa Anda berhak untuk masuk ke dalam surga. Riwayat yang ke-36, ya, warawaina fihi, ya, kami juga meriwayatkan darinya dari apa tadi yang sebelumnya? Masih Tirmidzi kalau tidak salah, ya. Iya, masih Tirmidzi. Masih kitab Tirmidzi. Ya. Warawaina fihi, dan kami juga meriwayatkan darinya dari Tirmidzi an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdi, barang siapa yang membaca, ya, ucapan ini, subhanallahil azim wa bihamdi, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan baginya kurma di dalam surga. Hadis ini adalah qala Tirmidzi, hadis ini adalah hadisun hasan. Ya. Ini lebih spesifik lagi disebutkan jenis tanamannya, yaitu tanaman kurma. Ya, tanaman kurma. Tentunya, ya, jangan samakan kurma antara di dunia dengan di surga. Yang kita tahu di sini hanya sekedar nama saja. Ya. Namanya di surga itu juga nakhla, juga kurma. Tapi apakah hakikatnya kurma sebagaimana yang kita ketahui di dunia? Tidak. Tentunya lebih ada keutamaannya. Karena, ya, surga adalah ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum kita lihat dengan mata kita, wala udhunun sami'at, dan kita belum dengar dengan pendengaran kita,
wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbenak dalam hati seseorang itu. Jadi kalau disebutkan nakhla itu sekedar nama saja yang sama, tapi hakikatnya ya tentunya beda, tidak sebagaimana yang kita ketahui kurma di dunia ini. Ya. Ini namanya istirak lafzi, hanya namanya saja yang sama, hakikatnya itu beda. Nah tentunya lebih istimewa, lebih istimewa. Kemudian warawaina fihi an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Kami juga meriwayatkan dari Tirmizi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul kalami ahabbu ila Allah?" Perkataan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Qala mastafallahu taala li malaikatihi. Ya. Maka kalimat itu adalah kalimat yang apa? Yang mastafallahu ta'ala li malaikatihi, yang dipilihkan oleh Allah bagi malaikatnya, yaitu subhanallah, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Ya, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Ini juga salah satu zikir yang terbaik, ya, salah satu zikir yang terbaik yang juga tidak terikat dengan waktu tertentu, ya. Sama dengan yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Bisa kita perbanyak. Ya, karena ini adalah zikir yang salah satu zikir istimewa, mastafallahu taala li malaikat, yang dipilih khusus Allah sebagai Allah Subhanahu wa taala bagi para malaikatnya. Ya. Maka akhir daripada bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa hadza hina asyra'u fi maqsudi al-kitab. Demikianlah, ya. Demikianlah hina asra'u, hinu, ya, hinu artinya tiba saatnya, asyra'u fi maksudil kitab. Sekarang kita ini akan baru mulai, ya, akan memaparkan inti daripada kitab ini dengan masuknya kita pada bab kedua ini. Karena bab pertama ini masih sifatnya umum, ya, masih sifatnya umum, masih sifatnya motivasi, ya, zikir secara umum tanpa terikat dengan waktu, dengan pahala-pahalanya, ya. Nah, sekarang ini baru kita akan memulai, ya, maksud daripada kitab ini. Wa'adkuruhu ala tertibil waqi' al-ghaliban. Dan saya akan memaparkan sebagaimana urutan aktivitas yang ada, ya, secara umum, ya. Wa abda'u bi awwalil istiqadhi al-insan min naumihi. Makanya saya akan awali dengan aktivitas bangun tidur, ya, seorang itu dari tidurnya. Tsumma ma ba'dahu, ya, kemudian apa aktivitas setelahnya, alat tertib, ya, secara berurut, ila naumihi, sampai dia tidur kembali, fi al-lail, sampai tidur kembali di malam hari. Tsumma ma ba'da istiqadzatihi fil laili allati yanam ba'daha. Kemudian setelah tidurnya, ya, setelah setelah bangunnya di malam hari, ya, karena mungkin saja dia bangun lagi di malam hari untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, wabillahi at-taufiq, hanya kepada Allah kita memohon taufik. Ya. Ya. Jadi insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan memasuki bab yang kedua, ya, bab yang kedua dari kitab Al-Adhkar ini, yaitu berkaitan dengan doa-doa bangun tidur, ya. Bab ma yaqulu idza staiqadha min naumihi. Ya, doa-doa setelah bangun tidur, apa saja aktivitasnya, doa-doanya dan seterusnya, ya. Di sini akan disebutkan beberapa riwayat, ada 7, ya, ada 7 riwayat kita akan bahas dalam bab yang kedua ini. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekira cukup sampai di sini majelis kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum kita tinggalkan room ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, kami persilakan. Fadal. Ada yang ingin didiskusikan?
Saya Ustadz, Iya, silakan. eh, saya mau bertanya Ustadz, apakah ada zikir-zikir yang disarankan ketika waktu senggang? Contohnya kita lagi bawa motor atau lagi jalan kaki misalnya. Ya, itu Ustadz. Selain ya tadi disebutkan aktivitas tertentu ya, misalnya lagi mau di kendaraan ya, tentunya ada zikir khusus dan ada zikir umum. Kalau zikir khususnya ya tentu zikir naik kendaraan ya, apalagi kalau safar ada zikir khusus safar ya. Zikir apa yang dibaca ketika apa namanya menaiki tanjakan turunan atau memasuki satu kampung, itu semua ada zikir khususnya. Tapi kalau kita bertanya zikir umum yang dibaca kapan saja, maka semua yang kita bahas dalam bab satu ini masuk. Ya, kita mau pilih yang mana saja di situ yang mudah untuk kita rutinkan, yang kita jadikan lisan kita itu basah dengan berzikir kepada Allah yang mudah untuk kita amalkan, maka itu yang kita lakukan. Oh iya Ustadz, syukron Ustadz. Ya, afwan. Ada yang lain? Silakan. Masih ada? Ya, kalau tidak ada lagi Saya kita Ustaz. ya, silakan. Oh, ya. Eh, Bagaimana Ustaz kalau misalkan kita zikir petang atau zikir subuh, tapi kadang itu kita tidak baca artinya, kita sekedar baca ayat Qur'annya itu Ustaz. Apakah Berarti ya, eh, baik. apakah ada pahalanya itu Ustaz? Ja- Karena maksudnya kita tidak betul-betul mengingat Allah ketika membacanya begitu baik. Ustaz. Baik. Nah, itulah yang kita pernah singgung sebagai zikir hanya dengan lisan saja, ya. Itu zikir dengan lisan saja ketika dia membaca zikir itu dan dia tidak pahami maksudnya, ya. Maka bagaimana seseorang itu bisa menghadirkan dalam hatinya kalau dia tidak paham maksudnya zikir tersebut. Nah, makanya perlu kita memahami maksud daripada zikir yang kita baca, arti daripada zikir yang kita baca, karena disitulah ya awal daripada kita menghayati zikir kita itu, menghadirkan zikir hati itu. Kan kita pernah bahas bahwa zikir dengan lisan disertai dengan hati itu lebih afdal dibandingkan zikir hanya dengan lisan saja. Hanya dengan lisan saja. Ya, tentu dengan lisan saja ada keutamaan tertentu. Namun ketika dihadirkan bersamaan dengan hati, maka pahalanya jauh lebih afdal. Ya, baik. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah pada bab yang kedua dengan doa-doa atau zikir-zikir setelah bangun tidur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.